Ya pemirsa, seperti yang dijanjikan tadi, kita masih punya berita yang datangnya dari Atta Lariksa yang sampai detik ini nih masih belum selesai soal permasalahan hak asuh anak nih bersama Yes, Sania Marwa gitu. Sangat betul. disayangkan sekali karena maksudnya sudah berlarut-larut nih, sudah setahun lebih, tapi sayangnya kenapa permasalahan ini belum kelar. Tapi kalau secara logika sih, kalau menurut saya pribadi, seharusnya ini hak asuh anak itu jatuh kepada ibu. Ya kita Karena kan masih juga kecil pernah, kan ya? betul anaknya kan masih di bawah umur juga Betul. kan, tetapi tidak tahu seperti apa mungkin yang terjadi keputusannya pada pengadilan dan sebagainya. Tapi nyatanya kan memang anak-anaknya saat ini ikut dengan Atta Larik, jadi wajar ketika itu Sania Marwa ingin bertemu dengan anak-anaknya. Cuman Atta Larik mengatakan saat dia bertamu ke rumahnya itu seperti menunjukkan sikap-sikap yang membuat dia semakin terbakar lagi. Betul. Jadi belum pernah Jadi kayak bertemu mancing-mancing dengan emosi titik gitu ya. temunya ya, betul Betul. sekali. Dan sampai saatnya katanya si Atta Larik mengatakan katanya tak punya adab saat bertemu sang anak. Kenapa harus mengeluarkan kata-kata seperti itu di depan anak gitu? Secara kan anak itu daya ingatnya tuh masih kuat banget gitu. Betul, Jangan sampai si anak jadi terdoktrin juga. Tapi gini ya, Abi, kita juga harus Kita juga nggak tahu sih, harus kita dari juga dua nggak sisi tahu, ya. harus dari dua sisi, dan kita juga harus tahu bahwa walaupun orang tuanya ini berseteru, tapi kan Betul. pasti mereka sama-sama memiliki best interest untuk Betul. anaknya. Tapi lagi-lagi kita mendoakan agar masalah ini cepat selesai. Kita akan melihat seperti apa sih pertemuan mereka yang terakhir ini sehingga tercetus kata-kata seperti itu. Ini dia liputannya. Karena kaitannya adalah dengan laporan dia di Barreskrim tahun lalu. Laporan dia di Barreskrim terhadap saya mau dipidanakan masalah penelantaran anak, diskriminasi anak, asuhan terhadap anak kayak begitu kan ya. Wah, saya kaget sekali menipidana loh. Sidang perebutan hak asuh anak antara Atta Lariksa dan Sania Marwa kian bergulir ke ranah hukum. Jika sebelumnya Sania telah membawa sejumlah bukti guna memenangkan hak asuh atas kedua anaknya, kini giliran Atta Larik yang angkat bicara perihal konflik yang tengah mereka hadapi. Kepada tim Insert, pria berusia 46 tahun itu mengaku jika Sania sempat membuat dirinya kecewa ketika diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Saya itu kan nggak ada urusannya lagi sama dia. Selayaknya saya itu orang lain, udah bukan muhrimnya. Jadi kan itu kembali lagi yang di sini ya saya jelaskan lagi ya, tentunya kalau kita masuk ke rumah orang ada adab-adab lah gitulah. Ada etika-etika yang harus dijalanin dan itu menurut saya itu dilanggar semua gitu loh. Jadi semua tuduhan berbalik ke saya ya, saya juga heran. Saya juga nggak mau bicara banyak, nggak mau berpanjang-panjang di media ya. Saya juga, dia nggak punya saksi. Kalau saya banyak saksinya, tapi kan saksi saya keluarga. Kalau di pengadilan nggak dianggap. Dia tidak punya saksi. Jadi saya nggak mau berpanjang-panjang. Ya, tapi kalau ingin bertanya-tanya, banyak saksi mata di rumah saya seperti itu. Ya, itu yang menyedihkan gitu loh. Menyedihkan bahwa dia tidak mengambil momen manis aja di rumah saya waktu kedatangannya dia. Tidak mau berbuat manis di rumah saya. Meski begitu, model sekaligus aktor ini mengaku bahwa dirinya tidak ingin terus-menerus mengumbar persoalan ini kepada publik. Ia bahkan menyebut jika sesungguhnya tidak ada keinginan bagi dirinya untuk bercerai dengan Sania. Dia yang keluar rumah, dia berusaha untuk menarik itu semua. Saya sih nggak mau, saya nggak pingin didengar sama orang kalau saya rebut-rebutan anak, nggak mau. Kan saya nggak mau bercerai. Bagaimana dari sisi saya dianggap saya berebut-berebut anak, itu sama sekali sudah salah, ya, salah penilaian terhadap diri saya. Karena saya yang ditinggal dan saya yang tidak bercerai. Seperti itu. Jadi saya tidak mau berebut. Saya ini bahtera rumah tangga yang terus berjalan sama anak-anak saya. Metode yang harus saya patuhi dari psikolog anak-anaknya saya, Mas Ari, nanti aja, tunggu aja, sabar. Anak-anak kan perkembangan pemikirannya akan berkembang, jiwanya akan berkembang. Tunggu nanti sampai mereka bertanya seperti itu, jelaskan dengan sebaik-baiknya. Kalau selama anak-anak masih belum bertanya, mereka masih happy, berarti jiwanya masih tenang, pikiran masih tenang, dan saya tidak mau mengganggu. Kalau saya tidak mengganggu, apa saya akan terima ada orang lain yang mengganggu? Ya seperti itu. Jadi saya sering menjaga terus deh. Sebagai orang tua, Atta Larik tentu menginginkan hal terbaik bagi anak-anaknya. Ia pun memilih untuk menjaga emosi anak-anaknya dengan tidak menceritakan konflik yang terjadi di antara orang tuanya.
Terlepas dari itu, selama 3 tahun belakangan, Sania telah meninggalkan rumah tangganya dan mulai memperebutkan soal hak asuh anak. Atas hal tersebut, Atta Larik pun menuding jika mantan istrinya kini sudah tidak paham tentang kondisi keluarganya. Ya kan masih banyak jalannya. Saya akan menempuh jalan sampai titik terakhir ya. Karena siapa yang paling paham untuk urusan rumah tangga saya kecuali saya dan mantan istri saya. Dan untuk 3 tahun terakhir ini yang paling paham urusan anak-anak cuma saya dan ibu saya, ya, maminya anak-anak di rumah. Tidak ada orang lain, bahkan mantan saya tidak mengerti urusan anak-anak karena dia udah 3 tahun meninggalkan mereka, tidak intens. Jadi tidak bisa, makanya saya penasaran, saya kenapa mau datang ke sidang saksi karena saya penasaran siapa sih saksi-saksi yang mau dihadirkan. Siapa sih orang ibunya aja nggak bisa jadi saksi, bagaimana saya mengurus anak? Nggak bisa jadi saksi karena kaitannya adalah dengan laporan dia di Barreskrim tahun lalu. Laporan dia di Barreskrim terhadap saya mau dipidanakan masalah penelantaran anak, diskriminasi anak, asuhan terhadap anak kayak begitu kan ya. Wah, saya kaget sekali mau dipidana loh. Baik Atta Larik maupun Sania seolah saling melempar tudingan demi mendapatkan hal yang mereka inginkan. Kini, dalam waktu dekat, sidang pun akan berlanjut dengan agenda penghadiran saksi oleh pihak Sania pada Rabu 19 Juni mendatang. Hari Rabu tanggal 19 masuk persidangan lagi ke tanggal 19 besok itu adalah kalau nggak salah dia menghadirkan saksi-saksi. Ya, ini apa maksudnya memang gilirannya beliau untuk menghadirkan saksi-saksi. Makanya saya amat sangat ingin hadir. Besok di hari Rabu saya ingin menatap langsung siapa sih saksi-saksi di rumah tangga saya ini, apalagi yang urusannya masalah anak. Karena saya mengenal betul rumah tangga saya, apalagi urusannya sama anak. Ya, sampai ketemu di sidang tanggal 19 ini.